dipersembahkan oleh Hai, selamat malam. Kembali lagi Satgas PP menemani minggu malam Anda dengan ulasan lifestyle ertong-ertong Hollywood, gosip-gosip terhangat, ulasan film yang akan segera rilis, hingga ulasan games-games yang serunya pol-polan. Karena orang baik adalah orang yang taat pajak, kenapa jadi ke pajak? Karena Satgas PP akan membahas ertong-ertong Hollywood yang punya hutang pajak. Aduh, malu-maluin banget ya. Aktor James Bond ini terlibat dalam penyelidikan pajak oleh pemerintah Spanyol karena diduga tidak membayar pajak sebanyak 2 juta US dollar atas penjualan properti. Sean Connery menjual rumahnya di Marbella pada tahun 1999, tapi ternyata perusahaan yang membantunya menjual villa lupa untuk membayarkan pajaknya. Entah beneran lupa atau cuma ngeles aja, tapi yang jelas Connery lah yang harus memberikan kesaksiannya di pengadilan. Namun dengan alasan kesehatan, Connery menolak untuk datang. Meski belum mendapatkan kesaksian apapun, hakim pengadilan Spanyol memutuskan bahwa kasus telah selesai dan data-data dianggap lengkap. Apa? Kok bisa? Alasannya adalah karena Connery merupakan ertong terkenal. Buset, untuk kasus seperti ini ternyata bukan Indonesia saja ya yang pakai alasan paling pol gampangnya. Cuma modal ketenaran, hukum pun tidak bicara. Setelah berpisah dengan Jennifer Lopez, ternyata Marc Anthony meninggalkan sebuah hutang pajak. Marc diketahui memiliki hutang yang sangat besar kepada negara dalam bentuk pajak. Menurut catatan pemerintah, Marc memiliki hutang pajak atas tanah miliknya di Nassau Country sebanyak 1,8 juta US dollar. Tapi ternyata itu belum semuanya loh. 3 bulan sebelumnya, Marc mendapatkan tagihan pajak sebesar 1,6 juta US dollar. Yang berarti, hutang pajak Marc mencapai 3,4 juta US dollar. Entah bagaimana seleb sekaliber Jennifer Lopez membiarkan hutang melilit mantan suaminya itu. Gosip punya gosip, Jennifer pun merasa dirugikan karena surat perceraian mereka yang seharusnya sudah berada di pengadilan lupa diberikan oleh Marc hingga 1 tahun kemudian. Dan Marc pun kembali berhutang 2,5 juta US dollar sebagai dendanya. Yang namanya faktor umur memang nggak bisa ditutupi ya. Aktor yang membintangi film Rush Hour ini ternyata juga berhutang pajak dan gak tanggung-tanggung, nilainya mencapai 11 juta US dollar pada tahun 2010. Sulit dipercaya ya, mengingat Chris Tucker pernah menjadi ertong dengan bayaran tertinggi di Hollywood. Kekayaannya itu dikumpulkan dari ketenarannya selama menjalani syuting trilogi Rush Hour. Bahkan kalau Tucker tidak melakukan apa-apa selama 5 tahun, kekayaannya masih akan tetap banyak. Mungkin semacam kayak 7 turunan kali ya Tucker. Namun sayangnya hal ini tidak berlaku untuk membayar pajak. Dan pada bulan Juni 2009, Tucker menerima tagihan pajak sebesar 3,6 juta US dollar dari negara bagian California. Di tahun yang sama dengan Chris, Nicolas Cage mengalami kejadian sebaliknya. Dirinya sudah dapat tidur dengan tenang karena memenangkan pertarungannya dengan sebuah biro dari Departemen Keuangan Amerika atau IRC. Masalah diawali ketika IRC meminta Cage untuk membayar pajak sebesar 1,8 juta US dollar. Namun karena kemenangannya, Cage hanya perlu membayar denda sebesar 660.000 US dollar. Tapi ternyata, Nicolas Cage terlalu cepat merayakan kemenangannya karena 11 bulan kemudian Cage dituntut untuk melunasi hutang pajaknya sebesar 6,2 juta US dollar. Hutang apa lagi? Sepertinya sang biro yang terhormat gatel banget ngitungin pajak penghasilan Cage yang dihitung sejak dirinya membintangi film Ghost Rider dan Greenhouse. Masih nggak menerima kekalahan sepertinya ya. Demi melunasi hutangnya yang terakhir ini, Nicolas Cage harus merelakan rumah yang berada di New Orleans dan perbukitan Hollywood untuk membayarkan hutangnya kepada pemerintah. Kasih dah, daripada dimata-matain mulu. Wesley Snipes tidak bisa menyangkal 8 tuduhan penipuan yang diberikan kepadanya pada tahun 2006
Aktor yang pernah bermain dalam film trilogi Blade ini harus menerima hukuman penjara plus membayar 17 juta US dollar untuk pajak ditambah denda dan bunga. Kalau ini sih udah lebih dari sekedar habis jatuh tertimpa tangga, tapi juga rata. Dalam sebuah pernyataannya, Wesley mengungkapkan penyesalannya karena melakukan penipuan, tapi tidak menyebut kata pajak dalam pernyataannya. Dan Wesley membayar 5 juta US dollar dari total pajaknya sebelum dia masuk ke dalam penjara. Anggap saja sebagai DP biar di dalam penjara bisa dapat fasilitas hotel bintang 5 ya. Bukan nyindir, Pak. Banyaknya utang pajak yang dialami kelima seleb tadi nggak usah terlalu dipikirin. Satgas PP hanya ingin mengingatkan seleb juga manusia, punya kebaikan dan kekurangan. Tapi kalau yang akan hadir setelah ini bisa dibilang punya segalanya, termasuk reputasi super seksi dan super ramah. Satgas PP segera kembali.